Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, tentunya kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan setianya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah pagi, walaupun keadaan di luar sana ya banyak hal yang terjadi ya, khususnya saat pandemi ini. Tapi kita bersyukur karena kasih dan setia Tuhan, sehingga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelumnya kami akan menyampaikan warta jemaat lisan edisi Minggu 20 September 2020 yang tertata demikian. Ibadah Minggu 27 September 2020 dengan pembagian waktu sebagai berikut. Untuk pukul 6 pagi ini rayon Turen Barat dan Talok, untuk pukul 17 rayon Turen Timur dan Sedayu Tanggung. Kemudian bagi warga jemaat yang lanjut usia bisa mengikuti ibadah minggu di kelompok yang telah ditata jadwalnya sebagai berikut. Untuk rayon Turen Barat ini bertempat di Ibu Susi, pelaksanaannya pukul 9 pagi. Kemudian KRW Filipi dan Yudia rayon Turen Timur bertempat di Ibu Erna pukul 9 pagi. Kemudian KRW Bethlehem rayon Turen Timur di Bapak Syekh Pangrekso pukul 9 pagi. Kemudian rayon Talok di Ibu Dewi Suwarso pukul 9 pagi, dan rayon Sedayu Tanggung di Bapak Antonius Eko Sujono pukul 9 pagi. Bagi warga jemaat yang sakit atau menderita penyakit kronis dan atau tidak berkenan berkumpul karena alasan social distancing, sehingga tidak bisa mengikuti ibadah secara berjemaat di gedung gereja maupun di kelompok-kelompok, bisa mengikuti ibadah secara online atau live pukul 6 pagi. Batasan umur maksimal untuk ibadah di gedung gereja semula 55 tahun, ini diubah menjadi 60 tahun. Ibadah minggu untuk anak dan pratama dan madya usia TK sampai SD dilakukan secara online, sedang untuk remaja yang belum CD bisa mengikuti ibadah warga dewasa. Perubahan mekanisme persembahan minggu, syukur, patuen, perpuluhan, janji iman, dan renovasi yang semula ditata layani oleh KRW mulai tanggal 13 September 2020 dilakukan secara mandiri, dimasukkan kotak yang sudah disediakan di pintu masuk gereja. Bagi warga jemaat atau adis atau warga adiuswo yang mengikuti ibadah minggu seperti yang ditata dalam poin B2, persembahan bisa dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah disediakan oleh majelis jemaat di kelompoknya masing-masing. Bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah online bisa dititipkan KRW, bukan diambil oleh KRW, untuk dimasukkan di kotak persembahan dan diantar sendiri di gereja pada jam kerja TU gereja Selasa sampai Sabtu pada pukul 18 sampai pukul 20. Persembahan juga bisa ditransfer melalui rekening BRI GKJW Turen ya, dengan nomor 0051 0100 1431 568, dan bila sudah mengirim, mohon konfirmasi ke bendahara jemaat yaitu Ibu Heri Indriati dengan nomor WA 081 333 640 344. Informasi persembahan ibadah minggu dan unduh-unduh. Persembahan unduh-unduh, jumlah total persembahan unduh-unduh 6 September 2020 sebesar Rp10.297.000. Jumlah total persembahan syukur unduh-unduh sebesar Rp3.416.000. Persembahan ibadah minggu umum dan ibadah minggu lansia 13 September 2020 sebesar Rp3.650.000. Untuk lebih jelas dan rinci bisa dibaca di warta jemaat yang dikirim bersamaan dengan link ibadah online. Berita kelahiran telah lahir dengan selamat pada hari Selasa 1 September 2020 atas nama Dirgantara Kalingga Gajah Gebu, putra dari Bapak Juvensius Rinendra Rera dengan Ibu Viva Madya Murdiarti, rayon KRW Talok.
Rayon Talok, KRW Yerusalem. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran anak pertama dari Bapak Yovensius Rinendra Rera dan Ibu Viva Matia Murdiati. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian di dalam kidung jemaat nomor 21, baitnya yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia, dan seterusnya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhan. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Maha Kudus, dengan darah anak domba.
Ibadat kita hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah hari ini terambil dari Yesaya 49 ayat 15 yang berbunyi demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita pujikan dengan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama sepekan kita telah berkarya di tengah-tengah masyarakat. Tentunya apabila kita meneliti dalam kehidupan kita, kita masih banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Di dalam mengasihi Tuhan, kita sering tentunya apabila kita meneliti dalam kehidupan kita masih banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Di dalam mengasihi Tuhan, kita sering belum sepenuhnya. Dan di dalam mengasihi sesama, kita masih sering pilih-pilih. Untuk itu, kita pada hari ini diingatkan pada kedua hukumnya yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita mengakui kekurangan kita dan mohon pengampunannya. Jemaat, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami haturkan bagi Engkau ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini, pada hari yang suci ini, hari Minggu, kami beribadat di rumah ibadat ini. Pertama-tama Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mengampuni semua dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Allah Bapa di surga. Bapa, kami juga akan mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Semuanya kami serahkan di dalam kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri, kita menerima berita pengampunan. Bagi kita yang sungguh-sungguh minta pengampunan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Terpujilah namanya yang kudus, sebab dalam kasih-Nya Ia selalu memperhatikan kebutuhan kita. Demikian juga pada hari ini Ia berkenan menyatakan anugerah dan kasih-Nya seperti dalam firman-Nya yang demikian, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengar pembacaan firman Tuhan, mari kita pujikan dari Kidung Ria nomor 17. Kusiapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Kepada yang bertugas, persilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku marah hati?" Ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi nas di ayat 4 di ayat ini yaitu dari Matius 20 ayat 16. Demikian firman-Nya, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi.
Puji Tuhan, kita pada hari ini boleh ke rumah ibadat, beribadat di rumah ibadat. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda termasuk orang yang mudah kesal atau emosi saat sedang stres? Ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Anda, itu tentu manusiawi, tentu. Kebanyakan orang akan begitu mudah bersungut-sungut, gelisah, dan bahkan marah ketika mereka merasa terganggu oleh orang lain. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau angan-angan atau tersinggung sedikit saja, kita bisa meledak emosi kita. Mari kita perhatikan ada ilustrasi yang lucu. Ada seorang ibu mendatangi Bapak Pendeta dengan tergopoh-gopoh. Setelah kebaktian dia berkata, "Aduh Pak, saya terganggu sekali saat Bapak berkhotbah tadi, karena toga Bapak itu terlipat dan kumal." Pak Pendeta menjawab apa? "Oh ya, saya minta maaf. Minggu depan toga saya akan saya cuci dan saya rapikan. Kemudian minggu depan toga saya akan saya cuci dan saya rapikan." Tibalah hari Minggu kedua di bulan itu, dan seperti minggu sebelumnya, si ibu segera menerobos dari kerumunan jemaat yang sedang meninggalkan tempat duduk gereja tadi, menuju Pak Pendeta lagi. Bilang apa dia? "Sekarang toga Bapak sudah terlihat bersih dan rapi. Tetapi saya terganggu Pak ketika melihat bagian kiri stola Bapak terbalik. Sehingga ketika Bapak berkhotbah tadi, saya menjadi kurang konsentrasi." Pak Pendeta menjawab apa? "Oh ya, saya minta maaf. Minggu depan akan lebih saya perhatikan." Minggu ketiganya, si ibu tadi masih berkomentar lagi. "Pak, maaf Pak Pendeta, bagaimana saya bisa konsentrasi mendengar khotbah Bapak? Sebab ketika saya memperhatikan rambut Bapak tidak disisir dengan rapi. Bapak malah kelihatan kumal sekali dan tidak rapi." Pak Pendeta menjawab apa? Pak Pendeta menjawab, "Oke, mulai minggu depan saya tidak akan memakai toga dan stola, dan saya akan mencukur habis rambut saya saat berkhotbah." Seharusnya ibu memperhatikan khotbah saya dan bukan penampilan saya. Jemaat yang terkasih, ilustrasi di atas menggambarkan betapa terburu-buru dan mudahnya seorang berpikir dan berprasangka dan memberikan penilaian negatif terhadap segala sesuatu tanpa melihat hal yang positif dalam suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian bersungut-sungut sehingga kehilangan bagian terbaik yang seharusnya dapat diperoleh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengar kata bersungut-sungut, kita akan segera ingat keberadaan bangsa Israel yang terkenal dengan sifatnya ini. Padahal mereka berjalan dalam lindungan Tuhan secara langsung, mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyertai mereka secara nyata. Namun tetap saja ketika situasi menjadi sulit, mereka pun dengan mudah mengeluh.
Setiap menghadapi kesulitan atau masalah, mereka tidak pernah mengoreksi diri terlebih dahulu sebab musababnya, melainkan langsung menyalahkan orang lain dan bersungut-sungut. Menyalahkan keadaan dan selalu membanding-bandingkan dengan keadaan sebelumnya. Ini pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya, melihat apa yang diperbuat oleh bangsa Israel itu, Tuhan menjadi sangat marah, sehingga mereka harus langsung menanggung akibatnya, yaitu mati dipagut ular, dibinasakan oleh malaikat maut, dan puncaknya gagal memasuki tanah perjanjian. Mereka bersungut-sungut karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan ketika mendapat masalah dalam hidup, ketika merasa mendapat perlakuan tidak baik, juga ketika ditimpa beban berat. Cerita yang menyinggung masalah serupa juga disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang upah para pekerja kebun anggur. Tentu kita semua bisa berpikir bahwa cerita ini menggambarkan tentang sebuah ketidakadilan seseorang pemilik kebun anggur yang tidak memberikan upah sepantasnya kepada para pekerjanya. Kita semua tidak senang diperlakukan tidak adil. Bahkan beberapa dari kita mungkin sangat sensitif dengan ketidakadilan. Ketidakadilan bukan hanya merugikan diri kita, tetapi melecehkan harga diri kita. Kalau kita pikir dengan akal sehat, sungut-sungut para pekerja tersebut adalah normal, karena tidak adil, tidak sama. Membayar setiap orang dengan upah yang sama, tapi melihat beberapa lama mereka bekerja, berapa banyak yang mereka hasilkan, jelas merupakan tindakan yang tidak adil. Panen anggur di Israel biasanya terjadi pada bulan September. Jadi saat ini adalah panen anggur, sekarang bulan September. Pada saat itu temperatur masih cukup tinggi, sehingga para pekerja outdoor benar-benar mengalami terik matahari yang menyengat dan juga angin kering yang tidak nyaman. Bisa kita bayangkan betapa lelahnya bekerja selama 12 jam dalam keadaan seperti itu. Lalu mereka dibayar sama seperti para pekerja yang hanya 1 jam. 1 jam 1 dinar. Cara pembayaran Tuhan dalam perumpamaan itu sungguh tidak adil. Tetapi sebenarnya kita diajak untuk tidak berfokus pada persoalan adil atau tidaknya upah yang diberikan kepada para pekerja dalam cerita atau perumpamaan tersebut. Tetapi lebih kepada sikap hati dan perasaan tahu diri dari para pekerjanya. Mari kita perhatikan kembali perumpamaan ini. Apakah benar Tuhan itu telah bertindak dengan tidak adil dalam pembayarannya kepada para pekerja jam 6 pagi?
Bila kita selidiki dengan seksama, Tuhan itu telah membayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama, yaitu 1 dinar untuk 1 hari kerja perjanjiannya. 1 dinar untuk 1 hari kerja. Lalu di mana ketidakadilannya? Bukankah adil itu? Jadi bukankah adil itu berpegang pada kebenaran? Bukankah adil itu berarti memberikan apa yang menjadi hak orang lain dengan perjanjian tadi itu? Tuhan itu tetap berpegang pada kebenaran. Tuhan itu telah memberikan apa yang menjadi hak para pekerja itu, yaitu upah 1 dinar. Itulah sebabnya Tuhan itu bekerja kepada seseorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita lebih sepakat sedinar sehari? Itu kata pemilik kebun. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, dengan sengaja Tuhan Yesus menceritakan pembayaran itu dengan urutan yang sebaliknya. Ia dengan sangat pandai memperlihatkan kepada pendengarnya apa yang menjadi isu utama dari para pekerja jam 6 pagi, yaitu perasaan diperlakukan tidak adil karena orang lain mendapatkan keberuntungan atau kemurahan. Andai kata para pekerja jam 6 pagi itu tidak pernah tahu bahwa ada pekerja yang mendapat kemurahan dari pemilik kebun anggur itu, ia tidak akan bersungut-sungut. Perasaan yang diperlakukan tidak adil muncul ketika mereka melihat pekerja lain mendapat kemurahan. Kemudian pemilik kebun anggur itu mempermalukan orang-orang itu dengan mengingatkan bahwa ia adalah pemilik kebun anggur itu, ia berhak atas seluruh miliknya. Tidak ada seorang karyawan pun yang layak untuk mengajar atau memerintah dia untuk ini dan itu. Jadi itu hak pemilik kebun. Ia berdaulat untuk bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Kemudian Tuhan itu berkata lagi, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, mereka iri hati. Hati mereka serasa terbakar bila melihat orang lain mendapat keberuntungan. Mereka tidak siap untuk menghadapi hal itu. Mereka tidak siap untuk melihat itu. Karena mereka merasa diri mereka lebih baik daripada orang lain. Mereka merasa bekerja lebih lama, lebih produktif, lebih sungguh-sungguh, dan lebih lelah dari para pekerja yang jam 5 sore. Oleh karenanya, sudah sepantasnya mereka yang harus dibayar lebih banyak, bukan yang lain. Inilah pola pikir yang Tuhan Yesus kecam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dan membandingkan keberadaan diri kita dengan orang lain yang secara fisik, kekayaan, kedudukan
jauh lebih beruntung daripada kita? Tidaklah mudah untuk menemukan makna yang baik dari perumpamaan di atas. Mungkin sebagian dari antara kita akan mudah berkata dan bersungut-sungut, di manakah keadilan Tuhan? Sampai kapan Tuhan akan menjawab doaku? Sifat bersungut-sungut mampu merampas sukacita yang berasal dari Tuhan. Saya ulangi, sifat bersungut-sungut mampu merampas sukacita yang berasal dari Tuhan. Itu adalah sebuah sifat yang sama sekali tidak produktif dan hanya akan menambah masalah bagi kita sendiri. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa mencermati apa yang ditulis oleh Paulus mengenai kesabaran tanpa menjadi kehilangan kepercayaan dalam menanggung beban yang tengah kita alami hari ini. Oleh Paulus kita diajak untuk menghayati bahwa ketika kita diberi kesempatan oleh Allah, marilah kita mengucap syukur kepadanya dengan menggunakan kesempatan itu untuk setia dan terus melayaninya dengan kesungguhan hati. Kalaupun mati, marilah kita melihat peristiwa yang mendukakan secara manusiawi itu sebagai hal yang justru membawa keuntungan bagi kita, karena Allah telah menyiapkan kerajaan surga bagi kita yang setia kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja-gereja di seluruh muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 439, dan bersama pujian ini mohon petugas memasukkan kotak persembahan. Kidung Jemaat nomor 439. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu indah bagi kami dan menguatkan kami supaya kami tahu diri. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mengaturkan pokok-pokok doa. Kami menyerahkan seluruh umat manusia di bumi ini Tuhan, yang saat ini mengalami serangan COVID-19. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami, umat-Mu di seluruh dunia ini. Engkau akan menolong kami, Engkau akan menghibur kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan para pelayan-pelayan di GKJW Turen ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga para pelayan jemaat di GKJW Turen ini melakukan tugas-tugasnya dengan sukacita dan mendapat kekuatan iman dari Engkau. Engkau memberkati semua yang dibutuhkan dengan keluarganya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga para petugas pada saat ini, semuanya yang bertugas pada saat ini, kiranya Engkau memberkati dengan luar biasa, Engkau mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat-jemaat yang hadir di gereja ini dan semua jemaat yang ada di Turen ini khususnya Tuhan, baik itu lansia, anak-anak, pemuda, dewasa. Kami menyerahkan semua jemaat, baik kesehatannya, baik kebutuhannya ya Tuhan, baik imannya. Kami yang yakin dan percaya Engkau memberikan semua yang terbaik dan Engkau memberikan semua kebutuhannya. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna kepada semua jemaat-jemaat di Turen ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang studi dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya Tuhan, berilah kecerdasan, kekuatan iman, kepandaian sehingga dia boleh melakukan aktivitas dan boleh mengerjakan soal-soal dengan mendapat hasil yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami yang belum dapat pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan di pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan persembahan ini Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan penuh kesukaan. Beritakanlah kasih karunia Allah yang ada pada kita, pada semua orang. Isilah hidup kita dengan saling mengasihi, sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 410.
kita menerima berkat. Kiranya Tuhan menghadapkan pandang-Nya kepada kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya, serta tidak membiarkan kita sendiri. Kasih setia Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Yesus Sang Putra, dan dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus, kiranya menyertai, melindungi, serta menghibur kita setiap waktu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan